katanya tadi itu akan ada sosok pemuda yang akan memecah belah bangsa ini. Itu akan ada yaitu pemecah bangsa ini dari sosok pemuda itu. Ya, pemuda yang tidak mempunyai kesopanan, adab, perilaku pribumi. Pemuda yang sangat kuat nafsunya untuk meraih membujuk kemenangan, Raden. Kalau boleh tahu dan kalau panjenengan juga tahu dan boleh disampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa ni'matillah wa la haula wa la quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah amma ba'du. Untuk sahabat-sahabat semuanya dimanapun berada, semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala urusannya. Bagi yang beragama lain, salam rahayu, rahayu sejahtera selalu. Dan untuk sahabat-sahabat semuanya yang ada di luar pulau, di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, bahkan yang ada di luar negeri yang sedang mencari rezeki atau bekerja di sana, semoga selalu sehat walafiat, tidak kekurangan suatu apapun dan dimudahkan segala rezekinya dan ditambahkan rezeki yang halal barokah melimpah ruah serta bertambah. Dan yang sakit semoga segera diangkat sakitnya dan menemukan obatnya dan disembuhkan seperti sedia kala. Ini kita nanti ini akan membahas itu ya, goncang ganjingnya di Nusantara atau di bangsa ini ya. Kita nanti akan lihat dari sisi gaibnya, sebenarnya apa yang terjadi para orang-orang yang di atas itu, ada apa ini kok banyak sekali huru-hara, banyak demo, banyak apa ini, ada apa sebenarnya di bangsa ini. Nanti kita hadirkan aja sosok gaib yang mengetahui tentang semuanya itu, bagaimana pendapat tentang gaib itu, tentang kejadian-kejadian yang terjadi saat ini. Agar tidak berlama-lama, langsung kita mulai saja ini ya. Sudah siap, Mas? Alhamdulillah, insyaallah siap. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya Nirwana, bersihkanlah tubuh mediator ini dari bisikan jin, setan, siluman, energi negatif. Tidak ada yang bisa masuk yang selain saya hadirkan ke dalam tubuh mediator. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan izin Sang Yang Nurjaya, gaib yang mengetahui tentang keadaan Indonesia saat ini hadir ke dalam tubuh mediator, kuasai seluruh tubuhnya, keluar saja kopita suara bahasanya semuanya kuasai. Tursun, Raden. Mohon maaf, dari golongan apa ini? Saya dari golongan bangsa jin, Raden. Dari bangsa jin. Panjenengan dari mana ini asalnya? Saya berada di daerah ibu kota Nusantara ini, Raden. Apakah panjenengan yang ada di istana atau di mana? Benar sekali. Kami bertempat tinggal di tempat itu, Raden.
Kalau boleh tahu ini dengan siapa namanya ini? Saya disebut oleh bangsa kami sebagai Kolo Durjo. Panjenengan usianya sudah berapa ini? Boleh tahu? Saya sudah ribuan tahun mendiami pulau ini, Raden. Ini mohon maaf ya, saya protek dulu ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan jin sang yang nurjana, apabila gaib yang ada dalam tubuh mediator ini berbohong, otomatis terpental keluar dari jasadnya mediator ini. Apabila perkataannya berdusta, otomatis juga terlempar keluar dari tubuhnya mediator saat ini. Kun fayakun. Ini mohon maaf, panjenengan itu di sana sebagai apa, di tempat apa itu, di Istana Negara ya panjenengan? Sebagai apa panjenengan di sana? Saya hanya sebagai penggawa keraton, Raden. Oh, berarti banyak ya? Banyak sekali. Ini tadi panjenengan ini diutus hadir ke sini atau bagaimana? Iya, Raden. Tadi ada sebuah cahaya hadir di tempat kami, dan sayalah yang diutus untuk menjalankannya datang kemari, Raden. Oh, berarti panjenengan diutus itu mengetahui tentang apa yang terjadi saat ini di negara ini ya? Ya, Raden. Dan ini mohon maaf, panjenengan saya hadirkan ke sini, saya ingin bertanya-tanya ini ya. Ada apa ini kok banyak huru-hara, bahkan di berita-berita itu para petinggi-petinggi negara itu saling berebut kursi atau bagaimana itu? Begini, Raden. Mereka di tempat saya itu saat ini memang sangat kacau sekali. Banyak manusia yang menginginkan adanya kericuhan yang terjadi saat ini, Raden. Karena saat ini banyak terjadi huru-hara karena banyak dari pemimpin-pemimpin dari golongan mereka tidak terima akan kemenangan dari salah satu calon pemimpin yang akan menjadi pimpinan negara ini, Raden. Dalam artian ini berusaha untuk menjegal atau bagaimana? Iya, itulah rencana mereka. Ingin mengacaukan pengangkatan seorang pimpinan presiden dari zaman ini, Raden. Mereka sangat tidak akan terima akan kemenangan dari salah satu yang terpilih itu sendiri, Raden. Ya, kalau di dalam pemilihan dimanapun itu pasti ada yang kalah, ada yang menang kan itu. Iya, sebenarnya begitulah. Tapi dari rencana-rencana mereka yang tidak akan senang suatu kemenangan, mereka akan membuat kerincuan, membuat keonaran, bikin kegaduhan yang mungkin nanti bisa mereka manfaatkan, Raden. Apakah orang-orang yang di atas itu benar-benar membawa suara rakyat atau bagaimana? Sebenarnya rakyat itu sendiri sudah tidak ada dari itikat mereka. Mereka lebih mementingkan golongan mereka,
untuk mencari kepuasan, kemenangan, kekuasaan mereka sendiri, untuk mencari keuntungan, kebanggaan mereka sendiri, Raden. Oh, berarti suaranya, aspirasinya rakyat kecil itu tidak disampaikan di sana dengan amanah berarti. Ya, itu hanya sebagai alat saja untuk pemerintahan mereka. Sebenarnya itu telah dikendalikan dari sosok manusia yang sangat kaya. Manusia-manusia yang memiliki kekayaan untuk meraih untung sendiri. Apa seperti orang-orang seperti itu tidak takut, kan dia waktu diangkat itu kan disumpah juga. Mereka hanya menganggap sebagai suatu leluconan, mainan saja, Raden. Mereka tidak mengetahui hakikatnya apa jika terjadi sumpah-sumpah itu dilanggar oleh mereka. Mereka menganggap hanya sebagai pertanda saja, sebagai simbol saja, Raden. Jadi apa yang mereka lakukan itu di sana hanya untuk kepentingan golongannya sendiri itu. Ya, mereka hanya mementingkan diri sendiri, Raden. Tidak sedikit pun, secuil pun mereka memikirkan rakyat biasa. Mereka lebih mementingkan diri pribadi mereka, karena mereka telah terbujuk rayu akan kekuasaan dan kepintaran mereka sendiri, Raden. Tapi itu semua atau masih ada yang memperjuangkan rakyat kecil? Hanya sebagian kecil saja yang memahami hakikatnya akan tentang perjuangan, akan pengabdian untuk negaranya ini, Raden. Selainnya tidak, hanya lucu bingung memikirkan kepentingan mereka sendiri, Raden. Begitu. Dan ini kan tadi saya juga melihat itu ada salah satu peramal atau apa itu ya namanya, peramal atau apalah, itu katanya tadi itu akan ada sosok pemuda yang akan memecah belah bangsa ini. Ya, sebenarnya memang ada itu, Raden. Orangnya itu memang ada. Mereka telah menyusun kembali rencana mereka. Bila hal ini bila salah satu dari salah satu calon ataupun lawan mereka itu akan menjadi kandidat yang akan menjadi kemenangan, mereka tidak akan terima, Raden. Jadi itu akan ada yaitu pemecah bangsa ini dari sosok pemuda itu. Ya, pemuda yang tidak mempunyai kesopanan, adab, perilaku pribumi. Pemuda yang sangat kuat nafsunya untuk membujuk kemenangan, Raden. Kalau boleh tahu dan kalau panjenengan juga tahu dan boleh disampaikan, ini bagaimana nanti nasibnya selanjutnya ini? Ya, dari bangsa kami mengetahui bila mana ini nanti terjadi, akan terjadi huru-hara yang lebih besar lagi. Tetapi dari mereka, golongan yang telah dimenangkan saat ini tidak akan tinggal diam. Mereka akan mencari tahu sisi dari informasi itu sendiri.
Mereka ingin mencari tahu dalang siapa ini nanti yang ingin merencanakan itu, Raden. Apakah di situasi saat ini, apakah dari bangsa luar ada yang memanfaatkan juga ini? Ya, ada manusia yang menjadi antek-antek mereka, Raden. Mereka ingin mencari sisi keuntungannya sendiri dari kejadian huru-hara nanti. Jadi bukan dari Indonesia ya, dari luar Indonesia ya nanti yang ikut campur juga ada ya? Ada, tapi hanya cuman sedikit, hanya dari segelintir golongan saja sebenarnya, Raden. Dan apakah nanti setelah huru-hara ini akan terjadi apa gitu? Iya, itu sebenarnya hanya rencana-rencana mereka sendiri saja untuk menggagalkan kemenangan yang telah dipilih, yang telah dilaksanakan oleh negara ini. Kalau panjenengan boleh menyampaikan, apakah dibalik demo-demo saat-saat ini itu tujuannya apa itu kalau boleh disampaikan? Kejadian itu hanya untuk mencari gara-gara, untuk mencari huru-hara, mencari pengaruh dari seluruh negeri ini, mencari dukungan akan tidak terimanya manusia-manusia ini mengalami kekalahan, Raden. Jadi mereka mengerahkan rencana-rencana mereka untuk menggetarkan, untuk memenangkan tujuan mereka itu sendiri, Raden. Tapi orang yang ikut-ikut demo itu tahu nggak tujuannya seperti itu atau gimana? Mereka hanya mengikuti kabar saja, Raden. Hanya sedikit saja yang mengetahui. Mereka hanya senang akan huru-hara, akan senang adanya kegiatan itu saja, Raden. Mereka tidak memikirkan akibat efek bila mana mereka menjalankan yang mereka lakukan saat ini, Raden. Apakah para orang-orang itu ada yang dibayar atau dengan sukarela itu? Kebanyakan mereka telah disuap oleh mereka yang memiliki kepentingan itu sendiri, yang tidak bermartabat sekali, Raden. Mereka manusia tidak bermartabat, tidak mementingkan negeri ini, Raden. Oh, berarti dibayar itu ya? Ya, sebangsa itulah. Jadi sebenarnya dia ikut-ikutan seperti itu, nggak tahu arahnya kemana, itu nggak tahu itu ya? Secara hakikatnya mereka tidak memahami apa yang mereka lakukan, hanya untuk kepentingan negeri ini saja mereka ikut. Itu pun sumbernya mereka tidak mengetahui. Apa tujuan mereka mengundang mereka untuk menjalankan kegiatan itu sendiri, Raden. Ini yang ingin saya tanyakan lagi, apakah ini presiden yang terakhir atau bagaimana ini? Ya, Raden, kami mohon maaf. Kami belum bisa mengetahui akan hal itu. Akan tetapi kami sedikit saja mendapatkan informasi ini nanti tidak akan lama
karena sang pemilik bangsa ini akan hadir di dunia ini, Raden. Itu yang panjenengan maksud itu siapa? Satrio Piningit atau Ratu Adil? Itu adalah seorang Satrio Peningit itu nanti, Raden. Kami hanya mendapatkan berita itu, Raden. Oh iya, iya. Nantinya negeri ini akan dipimpin seorang Satrio Peningit, manusia pilihan yang diciptakan Tuhan untuk kedamaian alam ini, Raden. Tapi kalau untuk orang-orang yang mudah diarahkan ke situ itu banyak yang percaya atau hanya orang yang dibayar-bayar itu aja yang mau berangkat? Itu manusianya sangat banyak sekali, Raden. Manusia-manusia yang sebenarnya belum mengetahui arah rencana tujuan yang mereka tumpangi itu. Yang menyuruh mereka itu belum mengetahui apa yang akan direncanakan, sebenarnya belum mengetahui. Tapi mereka memiliki itikat bila mana ini nanti terjadi, mungkin ada celah-celah akan kembalinya kejayaan mereka dari pihak-pihak yang kalah, Raden. Jadi didoktrin ini untuk kepentingan Nusantara negara gitu ya? Ya, itulah. Itu yang membuat mabuk mereka, Raden. Seolah-olah itu hanya adalah kebenaran. Karena memang itulah kata-kata yang sangat membuat mereka itu takluk, Raden. Oh begitu. Iya. Ini kalau pesan-pesannya untuk saya dan sahabat-sahabat saya ini apa ini? Ya Raden, kami mohon maaf bila mana ini terjadi. Seyogyanya manusia-manusia itu lebih mementingkan negara ini daripada keinginan-keinginan pribadinya mereka. Lihatlah sosok-sosok dari mereka, siapa yang menyuruh dan apa tujuan mereka. Harus jeli, harus mengetahui, jangan diombang-ambingkan oleh suasana, hanya dirayu oleh sesuap, dirayu oleh sesuap nasi saja ibaratnya, Raden. Tapi mereka tidak mementingkan akibat apa yang mereka lakukan itu, Raden. Kelak akan rugi sendiri, akan menyesal sendiri, Raden. Terima kasih atas pesan-pesannya dan atas apa yang diberitahukan ke kami semua. Semoga bermanfaat dan bisa diambil hikmahnya apabila panjenengan ingin bertugas kembali ke tempat panjenengan. Saya bantu keluar dari jasadnya yang panjenengan tempati ini. Ya, terima kasih. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, Raden. Kami mohon maaf bila belum bisa menceritakan seutuhnya. Itu hanya sebagian saja, sebagai penggambaran saja, Raden. Kami mohon maaf. Ya, sama-sama, itu juga sudah lebih ya. Ingin undur diri, Raden. Bismillahirrahmanirrahim. Sang yang nur, jangan keluarkanlah gaib dari tubuhnya mediator. Semua bekas, semua energi, semua efek kembali ke tempat asalnya sedia kala. Alhamdulillah tadi dapat info banyak dari pandangan gaib yang berada di istana ini tadi ya, yang saya hadirkan, dan banyak juga menceritakan tadi apa aja sampai saya lupa. Semoga di dalam tayangan ini bisa diambil pelajarannya, bisa diambil hikmahnya, agar kita semakin dekat sama Allah, semakin memperbaiki diri kita pada ubudiyah kita, pada perbuatan kita, agar lebih baik lagi dari hari kemarin, dan semakin kita
semangat beribadah kepada Allah agar dijauhkan dari hal seperti itu. Apabila dari kami ada salah kata atau ucapan yang kurang berkenan di hati sahabat-sahabat semuanya, mohon dimaafkan karena kami juga manusia biasa, tak luput dari salah dan dosa. Dan dari kami akhiri sekian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.